Halo, Halo, shalom teman-teman. Kita di sini di mana nih, Leo? Di Bogor ya, daerah Bogor. Di daerah Bogor. Bukit Karmel. Namanya di Yayasan Bukit Karmel. Ya, kita akan ketemu nih dengan anak-anak panti di sini ya, dan juga ibu pengasuhnya. Dan kita juga ingin tahu teman-teman kegiatan mereka itu apa saja gitu ya. Jadi biar jangan lama-lama, kita lanjut. Ikutin kita. Oke? Dah. Ya, salam Ibu. Ya, Shalom. Teman-teman, perkenalkan ini ibu kita yang mengurus panti Karmel ya, Bukit Karmel ya. Ya, perkenalkan Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Femi. Ibu Femi, iya. Oke, baik. Ibu sudah lama mengurus panti? Saya sudah 20 tahun sejak panti berdiri. 20 tahun, saudara. Hal yang sangat tidak mudah ya ketika pelayanan ini dilakukan oleh seseorang ya. Karena tidak semua orang memiliki hati yang bisa mengurus anak-anak. Ya, kalau boleh tahu Ibu, ada berapa anak-anak pantinya di sini? Kita sebenarnya ada 45 anak, tapi yang tinggal di dalam 43 anak. Dan ada 2 yang tinggal di luar, mereka di asrama ikut sekolah Alkitab. Oh baik, wah berarti untuk pendidikan semuanya di sini ditanggung oleh yayasan? Iya, semua ditanggung oleh yayasan sejak mereka usia sekolah dari TK sampai kalau mereka mampu untuk kuliah, mereka kita kuliahkan. Wow, berarti memang tidak mudah ya. Tentunya dari dana segala macam itu bagaimana Bu untuk kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau jujur kita tidak ada donatur tetap. Oh, tidak ada donatur tetap? Iya, donatur tetap kita hanya Tuhan Yesus. Dan donaturnya setiap tahun itu ganti-ganti. Dan kita hanya berharap sepenuhnya sama Tuhan. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kita di Bukit Karmel ini, itu untuk anak-anak, baik untuk pendidikannya maupun untuk kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, itu kita hanya dengan berdoa dan berharap sama Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan menepati setiap janjinya. Semua yang kami perlukan sampai detik ini Tuhan senantiasa sediakan. Amin. Oke, berarti luar biasa ya Ibu ya. Anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak begitu ya. Dari usia berapa ke berapa Bu kalau boleh tahu? Usia sekolah mereka masuk TK usia 5 tahun. Enggak, sekarang yang anak-anak di yayasan ini adanya dari anak usia berapa ke berapa? Sekarang ada usia 1,5 tahun paling kecil dan paling besar 20 tahun. Oh, 20 tahun. Iya. Tapi untuk pekerja, Ibu nggak bisa ngurus sendiri kan? Iya, tentu ada pekerja. Saya tidak sendiri, saya ada yang membantu, pengasuh dan juga staf yang lainnya. Kami semua ada 20 orang. Jadi ada 3 security, 3 sopir, 2 yang bagian masak, 2 laundry, dan sisanya pengasuh. Oke, baik. Jadi yang pengasuh yang mengurus langsung anak-anak. Yes. Ini tadi sampai umur 20 tahun. Umur 20 tahun itu dilepas gitu. Karena sekarang mereka yang 20 tahun ini kuliah, jadi dia masih tinggal di dalam. Dan untuk anak yang lain ada yang masih baru lulus SMA tahun ini. Nah, mereka kita sedang cari bagaimana untuk kedepannya mereka. Ada yang sudah siap untuk kuliah dan ada yang mungkin kita akan kasih pelatihan atau kursus sampai mereka siap nanti untuk bisa keluar dan mendapatkan pekerjaan yang baik buat mereka sehingga mereka bisa mandiri. Karena untuk berharap orang tua atau keluarga, ya hanya Tuhan yang tahu bagaimana nanti terjadi seperti itu. Jadi kami ingin mereka siap, ada keluarga atau tidak ada keluarga, datang orang tua atau tidak datang orang tua,
mereka bisa berdiri di atas kedua kaki mereka sendiri. Nah, itu bagus. Oke, kalau boleh, aduh ini teman-teman jadi apa? Karena di sini ini pegunungan ya, pegunungan, udaranya tuh dingin. Nah, udah gitu anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Makanya kalau ke sini jangan sampai kekenyangan, takutnya nanti tiba-tiba ngantuk. Ya. Iya. Oke, tadi aku mau nanya apa ya, lupa. Oke, kegiatannya Bu, kegiatannya di sini apa saja kalau boleh tahu? Kegiatan anak-anak sini sama halnya dengan kegiatan di rumah, seperti anak yang lainnya. Mereka sekolah, terus kalau mereka pulang sekolah mereka istirahat, terus kita kasih mereka tugas piket masing-masing. Jadi ada bagian masing-masing, ada yang membersihkan panti ini, dan juga untuk sama-sama mereka belajar berkebun. Karena kita punya halaman yang cukup luas, agar mereka tidak jenuh atau bosan. Ya apa saja mereka bisa tanam di kebun yang bisa menghasilkan, bisa dimakan sama-sama. Ya kita ajarkan mereka. Terus juga mereka ada yang pelihara ikan. Ya, jadi kreatif ya, betul ya. Kreatif. Jadi dalam sewaktu-waktu mereka nanti sudah mandiri, sudah punya bekal lah setidaknya ya. Itu jangan salah loh, itu jadi pengusaha loh. Iya, pengusaha pertanian, iya bisnis perikanan dan lain sebagainya. Bukan cuma hanya pekerja, tetapi bisa jadi pembisnis. Nah, itu luar biasa. Oke, kalau boleh tahu Bu, mungkin kita bisa nggak melihat kegiatan mereka ini dari sekarang bisa. Begitu? Bisa ya? Bisa. Oke. Mungkin satu pertanyaan. Oke, silakan. Tadi kan 20 tahun Ibu. Iya. Ibu, apa sih pengalaman yang Ibu rasakan, bisa berbagi ya buat teman-teman yang di sini? Selama 20 tahun melayani di sini juga lebih ya. Pengalaman ya ada suka dan duka. Ya. Tapi saya merasa lebih banyaknya sih sukanya ya. Karena bisa membantu anak-anak yang membutuhkan perhatian. Ya mereka ada yang dari bayi tidak pernah melihat orang tuanya sama sekali. Bahkan mereka bertanya sama saya, muka mama saya atau muka bapak saya itu seperti apa. Kalau saya kenal orang tuanya, saya hanya bilang kamu bercermin, lihat di cermin wajah kamu, dan itu persis dengan mama kamu. Tapi kamu boleh persis dengan wajah mama kamu, tapi biarlah sifatmu itu lebih baik dari orang tua kamu. Jadi kau bisa membawa diri kamu nanti dan bisa menjadi anak yang benar-benar memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Jadi ada ada suka dan dukanya, ada senang dan sedihnya. Senangnya di mana kita bisa memberikan apa yang kita punya, bukan harta, tapi kemampuan kita yang bisa kita berikan sama anak-anak. Dan sedihnya itu di saat mereka bertanya, di mana orang tua saya? Karena kalaupun saya tidak tinggal sama mereka, setidaknya mereka ada datang melihat saya. Dan itu yang membuat saya harus jawab apa. Jadi saya hanya bisa menjawab, nanti tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan, karena hidup kita semua diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana yang indah. Dan jangan hanya merenungi nasib kita atau merenungi apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi mari kita ambil langkah. Kita mau maju, kita mau move on, tidak sedih, tidak harus bilang hidupku udah begini ya begini aja, tapi kita mau bangkit dan tunjukkan pada dunia kalau saya itu anak Tuhan dan saya tidak mau jadi anak yang gagal. Saya tidak mau jadi orang bilang anak panti nggak bisa apa-apa, tapi saya mau buktikan kalau saya walaupun tinggal di panti, hidup dibesarkan di panti, tapi saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari bisa seperti anak-anak yang lain yang tinggal komplit dengan orang tua, yang dibesarkan oleh orang tua. Dan saya bisa lebih dari itu. Nah, itu yang suka dan dukanya, sedih senangnya. Jadi sedih gitu ya, bingung mau ngomongnya seperti apa begitu ya, berarti ya. Hanya hal itu aja yang
bikin sedih. Tapi kita coba menjawab sesuai dengan umur mereka di saat mereka bertanya. Betul. Kalau masih anak-anak, ya kita bilang ya orang tuamu masih kerja, nanti kalau udah besar nanti atau sudah siap bisa ambil kamu. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, ya mereka, kita hanya kasih motivasi sama mereka saja. Ya, tetap berharap sama Tuhan. Nggak ada yang mustahil, Tuhan pasti nggak tinggal diam. Oke. Jadi apa yang membuat ibu tuh semangat gitu loh? Maksudnya ada gerakan hati kah, atau panggilan kah, atau cita-cita begitu? Pertama memang saya pribadi, saya pernah dibantu sama ibu yang mendirikan panti ini. Waktu saya selesai SMA, saya merantau dan ketemu beliau, dan sampai saya bisa melanjutkan studi di Australia selama 3 tahun. Begitu selesai dari Australia, beliau pas buka tempat ini dan bilang, kamu mau nggak bantu saya untuk memulai aja, untuk mengurus manajemennya dan keuangan sambil kamu mencari pekerjaan di luar sana dengan ijazah yang kamu dapat dan pengalaman yang kamu dapat dari luar sana. Dan saya bilang oke. Dan setahun berjalan, beliau panggil saya, gimana kamu sudah dapat pekerjaan? Terus enggak apa-apa, ini sudah berjalan, jadi enggak apa-apa kalau kamu mau tinggalkan tempat ini. Dan saya bilang saya mau berdoa dulu, karena saya sudah jatuh cinta ya sama anak-anak. Dan saya melihat beliau memang pendiri panti ini, beliau adalah orang Australia. Dan menikah dengan orang Indonesia dari Sumatera, dengan Pak Pardede. Dan saya melihat hati beliau yang luar biasa untuk anak-anak di Indonesia. Dan akhirnya saya memutuskan, saya bilang, Tuhan, saya mau komitmen, saya mau bantu di sini aja. Dan waktu pimpinan saya panggil saya, bagaimana? Saya bilang, saya sudah komitmen, saya mau bantu di sini. Tapi bagaimana dengan masa depan kamu? Masa kamu mau merelakan itu semua? Dan saya bilang, saya merelakan masa depan saya untuk masa depan anak-anak ini. Karena ibu orang Australia, punya hati buat orang Indonesia, untuk anak-anak Indonesia. Masa saya orang Indonesia sendiri nggak peduli sama anak loh. Nah anak yang ini perlu jadi motivasi loh ya buat teman-teman ya. Kita orang Indonesia asli masa nggak peduli, orang luar saja peduli dengan anak-anak Indonesia. Nah ini perlu dijadikan motivasi ya buat teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin bisa ada kegerakan hati yang memiliki kerinduan untuk mungkin saya tidak mampu untuk saya membuat yayasan, saya tidak mampu mungkin untuk membimbing mereka, tetapi mungkin dengan cara Anda mungkin bisa memberikan bantuan ya kepada anak-anak ini, sudah mengambil satu bagian pelayanan dan kepedulian terhadap anak-anak Indonesia yang mengalami keterlantaran ya, betul ya? Nah itu, wah luar biasa Ibu, tetap kuat, yang tetap sehat, jaga kesehatan terus ya Bu ya. Lalu saya sedikit lagi bertanya, bagaimana jika menghadapi anak-anak sedang sakit seperti itu? Apakah mereka rewel terus dan seperti apa, dan membutuhkan yang lebih ekstra pelayanannya atau bagaimana Bu? Iya, kalau anak-anak seperti itu ya memang seperti anak-anak pada umumnya ya. Tapi yang saya heran di sini, mereka anak yang tidak rewel. Oh, anaknya gak rewel ya? Iya. Dan saya percaya mungkin Tuhan juga bantu kami. Karena apalagi waktu tahun lalu kami kena COVID ya. Sempat kena COVID. Ada 40 orang yang kena. 33 anak dan 7 pengasuh. Di situ saya berlutut, saya bilang, Tuhan,
saya hanya bisa serahkan ini sama Tuhan. Dan puji Tuhan tidak ada selama saya ada di sini 20 tahun. Kalau anak mengeluh sakit, iya. Tapi untuk mereka rewel, untuk nangis dan minta ini, minta itu tidak ada. Kalau mereka sakit, mereka hanya bilang, "Tante, saya sakit ini. Gimana perasaan kamu?" Ya, lemas. Ya udah, kita kasih obat, atau kalau udah agak parah kita bawa ke dokter. Dan kita tetap kasih motivasi. Nggak boleh lemah, nggak boleh pikiran yang tidak-tidak, tetap semangat. Dan hanya sehari 2 hari mereka sudah sembuh. Dan waktu kami juga kena COVID tahun lalu, wah, itu kalau dengar dari berita-berita yang menakutkan ya, apalagi waktu kami kena itu pas tinggi-tingginya COVID, sampai tinggi-tingginya COVID. Dan orang sampai bingung ya, bagaimana kalian di sana, bisa nggak? Terus saya hanya bisa jawab, ya kalau sama Tuhan Yesus kenapa kita nggak bisa? Betul. Dan puji Tuhan waktu itu Tuhan mengirimkan banyak bantuan, banyak obat-obatan, vitamin. Walaupun pemerintah mungkin susah ya, karena begitu banyak orang yang kena, kami tidak semua menuntut, bisa terjangkau lah ya. Kami tidak menuntut, tapi Tuhan siapkan, kirimkan bantuan dari mana saja yang Tuhan kirim. Dan untuk membantu, karena tinggal kami 5 orang yang mengurus mereka, yang ada yang tidak kena, ada yang kena 40. Jadi yang hanya kami 5 orang yang mengurus mereka. Dan puji Tuhan ada satu sekolah Alkitab di Bekasi. Mereka mengirimkan 14 muridnya untuk membantu di sini. Sampai 3 minggu kita recover, sembuh atau bebas dari COVID. Dan waktu kami dites, ke-3 minggunya semua langsung negatif. Tidak ada satupun yang masih positif. Itu karena pertolongan Tuhan. Tapi kalau lihat memang ada yang sakit, ada kita yang di sini juga berkebutuhan khusus dan dia butuh penanganan khusus, ya kita terus kasih yang terbaik. Apapun yang terjadi, walaupun anak ini dibilang sama dokter tidak ada harapan untuk dia bisa menjadi normal, tapi kami tetap kasih yang terbaik buat dia. Iya. Siap. Oke, jadi begini Bu, saya dengan gereja YouTube ya, kami memiliki keterpanggilan lah ya. Kami tergugah dengan keadaan orang-orang yang sedang dalam keadaan anak-anak ya, mungkin dikatakan anak-anak dalam keadaan mereka yang ditinggal orang tua. Nah, kami tidak bisa bantu banyak Bu sebenarnya, cuman kami hanya bisa sebisa mungkin ya kita bantu gitu, karena memang ada sedikit berkat yang mungkin tidak seberapa, tetapi kami berharap itu bisa bermanfaat ya Bu ya, nanti buat anak-anak gitu ya. Dan doakan terus juga, saling mendoakan lah kita ya, untuk bisa kedepannya anak-anak Indonesia ini semuanya nanti bisa merdeka, mereka bisa sukses. Nah, kalau anak-anaknya sukses tentu pengasuhnya bangga ya kan. Wah, inilah sebagai ibu yang berhasil, yang luar biasa mendidik anak-anaknya begitu ya. Oke, baik, mungkin boleh kami bisa melihat mereka Bu? Iya, boleh. Mereka aktivitas mereka gitu ya, lagi kumpul di aula. Sedang belajarkah atau? Nggak lagi, karena pikir ada tamu, jadi mereka Oh gitu. Oke, baik. Jadi boleh ya kita ke sana. Boleh, silakan. Oke, yuk teman-teman. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Aula ya, teman-teman. Anak-anak kita lagi berkumpul gitu. Halo, salam. Pagi adik-adik. Sehat? Apa kabar kalian? Wah, tapi sehat kan ya semua ya? Puji Tuhan. Ya, adik bisa perkenalkan namanya siapa, Dek? Ayo masuk ya. Siapa? Masuk. Mika kelas berapa? 5. Kelas 5. Oke, sehat ya. Terus yang ini adik kecil? Ayo. Rafael kelas berapa, adik? Aku belum sekolah. Oke, yang ini?
Vincent. Oke, sip. Adek. Boleh diperkenalkan satu persatu ya, biar pada kenal nih, kakak kenal ya. Siapa Dek? Joshua. Petra. Kristi. Michelle. Iya. Bobby. Wah, ini Masuk cepet deh. Kevin. Oh, Ben. Oke, yang sana. Widya. Daniel. Philip. Yang kencang suaranya. Felix. Christina. Siapa? Jesti. Natalia. Selo. Siapa lagi yang belum tadi? Ini adik kecil. Olivia. Oke, sip. Wah, luar biasa. Adik-adik, aktivitas kalian biasanya apa? Aktivitas kalian apa biasanya dalam sehari-hari? Studi ya. Lalu siapa yang suka band? Siapa yang suka nyanyi? Semua suka nyanyi? Main musik? Main musik ya. Wah, keren. Banyak kan ya? Hampir semua ya main musik ya. Wah, semangat. Selain main musik, kalian apa biasanya kegiatannya? Berkebun. Wih, luar biasa. Berkebun. Lalu yang ditanam apa nih yang ditanam? Kacang. Oh, banyak macam ya. Oh, belum tentu kita bisa. Ya, itu luar biasa. Tahu nggak adik-adik ya, salah satu pengusaha sukses itu bisa dikembangkan melalui pertanian. Nah, jadi pertanian itu jangan diremehkan. Memang kelihatan main lumpur-lumpur ya, tapi itu hal yang luar biasa karena itu salah satu orang yang memiliki visi pengusaha itu salah satunya adalah pertanian ya. Lalu band musik dan lain sebagainya, bisa berkarya melalui musik, memuji Tuhan melalui musik ya. Itu juga sangat luar biasa. Ini tadi ada yang ketinggalan. Siapa yang ketinggalan? Perkenalkan namanya semua dong biar kakak kenal semua di sini. Ayo berdiri. Siapa yang baru datang? Nama saya siapa? Ayo. Namanya siapa? Ayo Jo. Tadi ini sudah? Oh, belum. Siapa namanya? Joshua. Ini ada Joel. Siapa yang belum? Ya, soalnya masuk TV loh. Masuk TV. Masuk YouTube ya. Nah, teman-teman adik-adik, ini saya namanya Kak Fatimah Sadia ya, biasa di YouTube. Ya, jadi keberadaan kakak dan juga Pak Leo ini adalah gereja YouTube ya, sama-sama Kristuber, sama-sama YouTuber. Tetapi kami rindu untuk ketemu sama adik-adik ya. Kami pengen kenalan sama adik ya. Jadi semangat ya, sama adik-adik semua semangat. Jangan lupa bahwa Tuhan mengizinkan semuanya ini bukan berarti itu Tuhan membiarkan ya. Ada satu perkara yang Tuhan dianggap bukan cuma hanya biasa, tetapi kita akan memiliki hal yang luar biasa. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia, segala sesuatu yang kita terima itu semuanya akan dipertimbangkan oleh Tuhan. Ya, adik-adik paham ya. Jadi jangan minder, saya kenapa harus begini, harus begitu. Ya, tetapi Tuhan akan memperkarakan. Tuhan akan memberikan, kalau orang bahasa di sana apa ya? Pahala gitu ya. Pahala yang lebih daripada kita, bahkan lebih daripada kita. Ingat itu, lebih daripada kita. Ya, oke, adik-adik semangat terus ya. Jangan minder. Ya, di sini ada adik-adik yang suka juara kelas. Suka. Juara kelas banyak ya. Wah, luar biasa. Itu kayaknya baru datang adik. Baru datang. Ya, kenalin adik namanya siapa? Kristo biasanya hobinya apa? Main bola. Tuh kan di sini. Tahu nggak adik-adik semuanya? Kita saja nih yang biasa di kehidupan yang di luar sana belum tentu bisa ngelakuin seperti apa yang adik-adik di sini punya.
Ya, mereka mungkin bisa bebas, tapi mereka kehidupannya kadang-kadang cuma hanya sibuk main game dan lain sebagainya dan tidak ada bergunanya. Ya, tetapi kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kegiatan anak-anak Bukit Karmel ya, Bukit Karmel ya. Jadi kegiatannya mereka biasa main musik, alat-alat musiknya lengkap, ngeband ya. Dan ini anak-anaknya luar biasa, mereka penuh semangat. Oke, sekarang kita coba ada adik kita, namanya siapa? Natalia. Adik Natalia akan membawakan pujian untuk memuji Tuhan. Apa judulnya? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita saksikan. Biasa sekali ya adik-adikku, kita adalah bagian menjadi anak-anak warga surgawi ya. Jadi sudah memiliki ciri-ciri ya, selalu bersukacita. Ada sukacita adik-adik? Amin ya. Oke, kita berdoa bersama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Oleh karena pada hari yang indah ini Tuhan sudah menghendaki untuk kami berjumpa bersama saudara-saudara di sini, bersama adik-adik tercinta di sini. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini Tuhan bukanlah suatu kebetulan, melainkan ada suatu hubungan yang luar biasa yang Tuhan izinkan sehingga kami boleh saling mengenal adik-adik di sini. Tuhan Yesus, kami hanya mau berdoa Tuhan, Engkau berkatilah panti asuhan ini ya Tuhan, yaitu panti asuhan Bukit Karmel, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Dan senantiasa Tuhan melalui pelayanan ini Tuhan,
anak-anak ini boleh terdidik secara luar biasa. Mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati keseharian mereka. Tuhan memberkati dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang memiliki kualitas yang luar biasa. Sanggup berdiri sendiri dan sanggup mandiri. Tuhan, Engkau berkati Ibu Feni yang juga sebagai pengurus Yayasan ini ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya dan juga kakak-kakak yang mengambil bagian untuk mengasuh dan mendidik anak-anak di sini Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya. Berikan kesehatan kepada mereka dan cukupkan ya Tuhan segala kebutuhan mereka. Dan kami percaya Tuhan, di balik semua ini Tuhan, ada mahkota yang besar bagi kehidupan mereka. Dan kami sekali lagi mau berdoa ya Tuhan, agar mereka memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa, dan menjadi anak-anak yang selalu mandiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami semuanya Tuhan, senantiasa Engkau berkati juga setiap pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Oke, mantap. Ini sekali lagi ya, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini yang memiliki bakat ngeband, bakat musik ya, anak-anaknya luar biasa banget. Udah gitu keren-keren anak-anaknya, keren-keren semua anak-anaknya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, Pak ya. Oke, teman-teman, adik-adik nanti doakan supaya kakak-kakak bisa kesini lagi ya di lain waktu ya. Kalian tetap semangat ya, semangat. Dan doakan juga channel Fatimah Sadiah ya, dan juga channel Kak Leo di gereja YouTube ya. Semoga tetap sukses. Adik-adik main YouTube juga nggak? Adik-adik mau pengen jadi YouTuber nggak? Bisa jadi suatu saat nanti bisa jadi YouTuber ya. Kalian juga bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Oke, jangan patah semangat, oke? Tetap semangat ya. Oke. Hari ini kita kedatangan tim dari Kristuber. Bukan Kristotuber ya. Kristuber ya. Ada Kak Fatimah dan juga Om Leo yang sudah mau datang untuk melihat kita di tempat ini. Ya, kalian kan pernah bilang ya ke Tante Femi, aku pengen jadi YouTuber. Nah, YouTuber itu harus pintar bikin konten ya. Dan ini adalah konten YouTube yang memuliakan nama Tuhan ya, yang memberitakan tentang firman Tuhan ya, melayani orang-orang yang di luar sana ya, yang ingin tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Jadi kita sangat diberkati karena sudah mau datang ke sini dan menjadi bagian dari channel YouTube yang dari Kak Fatimah dan juga Om Leo yang sudah mau datang ke tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan doa kami Tuhan terus pakai channel ini untuk menjadi berkat untuk ribuan bahkan jutaan orang di luar sana. Amin. Dan melalui channel ini nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan terima kasih, kami hanya bisa berdoa Tuhan mau pakai terus luar biasa dalam segala hal, dan apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan sukses dan berhasil. Terima kasih banyak, dan inilah kami, segala keterbatasan kami hanya berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk anak-anak di tempat ini agar mereka mendapatkan masa depan. Kita foto dulu di sini. Yang baik habis itu baru untuk kehidupan mereka nanti ke depannya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
berat ya. Biar semangat. Ya, terus habis itu foto ya. Oke, foto ya.